Saudara-saudara yang terkasih, senang kami menemui saudara kembali. Salam damai sejahtera, salam alaihim, sehat sejahteralah saudara-saudara yang terkasih. Selamat menikmati video pengajaran yang mencerahkan jiwa ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, bertemu lagi dengan kami, studi Kitab Injil. Kali ini kami mau membahas salah satu kitab, yaitu Kitab Maleakhi. Saudara-saudara, Kitab Maleakhi ditulis tahun 514 sampai dengan tahun 456 sebelum Masehi oleh seorang penulis yang diurapi oleh Roh Tuhan, yaitu Nabi Maleakhi, yang sangat berani menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Ditulis setelah masa pembuangan Bani Israel di Babel. Selanjutnya, kita mengerti bahwa Kitab Maleakhi adalah bagian dari Kitab Tanak atau Kitab Perjanjian Lama menurut tafsiran Lembaga Alkitab Indonesia. Kitab Tanak itu terdiri dari kitab Torah, Naviim, dan Ketuvim. Kitab Maleakhi termasuk dalam kitab-kitab Naviim. Naviim itu nabi-nabi, saudara. Kitab Maleakhi terdiri dari 4 pasal dan 55 ayat. Itulah saudara-saudara pada intinya. Kemudian isi dari kitab Maleakhi itu pada intinya, kalau kita analisa di sini atau bahas di sini, kita melihat dengan jelas bahwa kitab Maleakhi pasal 1 dan 2 itu berbicara berkaitan dengan dosa-dosa Bani Israel. Kemudian pasal 3 dan 4 itu berkaitan dengan penghukuman yang akan menimpa orang-orang yang berdosa. Kitab Maleakhi merupakan kitab yang hampir sebagian besar isinya dari 4 pasal tersebut berupa teguran-teguran dari Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi, kepada umat milik kesayangannya, yaitu Bani Israel. Karena apa, saudara? Mengapa Tuhan menegur mereka? Disebabkan oleh karena mereka tidak merasa berdosa, tetapi Tuhan memandang mereka berbuat dosa. Saudara-saudara, seharusnya yang menjadi ukuran atau nilai-nilai itu firman Tuhan dan bukan aturan atau nilai atau tradisi mereka. Nah, disinilah letak kesalahannya, saudara-saudara. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya benar di mata Tuhan, tetapi Tuhan memandang mereka itu selalu berbuat dosa. Itulah inti dari kitab Maleakhi. Sehingga kitab Maleakhi sebagian besar berupa teguran-teguran kepada umat kesayangannya. Pada pasal 1, kita lihat teguran yang pertama adalah ditujukan kepada para imam-imam yang telah merendahkan nama Elohim atau Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Dengan cara apa mereka merendahkan nama Elohim? Padahal mereka merasa meninggikan Elohim, tapi Elohim memandang mereka merendahkan nama Elohim. Cara yang dianggap salah oleh Tuhan dan mereka menganggap benar adalah mereka memberikan persembahan-persembahan yang tidak sempurna atau persembahan yang cacat celah. Yang di situ ditunjukkan dengan persembahan hewan korban yang buta, hewan korban yang timpang,
hewan kurban yang sakit, hewan kurban yang cacat, dan hewan kurban hasil rampasan. Itu teguran yang pertama. Kemudian teguran yang kedua itu juga ditujukan kepada para imam yang tidak memberi kemuliaan nama Elohim, yakni Yahweh Tsebaot atau Yahweh Tuhan semesta alam dari dalam hatinya. Bibir seorang imam harusnya itu memelihara pengetahuan kebenaran atau firman Tuhan, karena dia itu utusan Tuhan, yakni Yahweh Tsebaot. Sehingga orang-orang akan mencari pengajaran Tuhan. Tetapi para imam ini malah berlaku sebaliknya, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang mau mencari pengajaran yang benar. Oleh karena itu Tuhan membuat mereka terhina, yaitu para imam itu terhina dan direndahkan di hadapan orang-orang, serta Tuhan mengutuk berkat-berkatnya, atau Tuhan mengirimkan kutuk atas berkat-berkat para imam ini. Kemudian pada pasal 2 ini juga Tuhan menegur terhadap orang-orang Yehuda karena mencemarkan kekudusan Tuhan dengan cara yang pertama, mereka itu kawin campur, yaitu kawin dengan orang yang menyembah ilah lain. Yang kedua, mereka kebanyakan itu dengan mudah menceraikan pasangannya. Oleh sebab itu, Tuhan Khalik langit dan bumi tidak mau menerima persembahan-persembahan mereka. Tuhan mengendaki perkawinan itu merupakan pasangan yang seimbang atau seiman, yang akan melahirkan keturunan ilahi, yaitu keturunan yang berasal dari Tuhan, karena sama-sama menyembah Tuhan yang sama, Yahweh Tsebaot, yang dengan demikian akan menambah warga kerajaan Elohim, warga kerajaan Tuhan. Inilah dua hal yang Tuhan menegur, yaitu pertama kawin campur dengan orang yang menyembah ilah lain, yang kedua perceraian, karena Tuhan membenci perceraian di antara umat kudus miliknya. Masih di dalam pasal 2 ini juga berisi teguran Tuhan terhadap perkataan-perkataan mereka yang menyusahkan Tuhan. Tapi mereka itu selalu berdalih dengan perkataan yang bagaimana kami disebut menyusahkan Tuhan. Nah, ini saudara-saudara menunjukkan bahwa mereka itu berkata-kata semaunya dan itu dianggap tidak berkaitan dengan menyusahkan Tuhan. Tetapi Tuhan memandang perkataan-perkataan umatnya itu sangat menyusahkan Tuhan dan merupakan dosa. Perkataan-perkataan yang dimaksud dalam pasal 2 ini seperti tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 2 ini adalah setiap orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan atau Elohim, dan dia suka terhadap hal-hal itu. Perkataan lain adalah di manakah keadilan Tuhan? Nah, ini saudara-saudara, ini perkataan yang mengandung dosa. Inilah yang ditegur oleh Tuhan. Dan dikatakan itu sangat menyusahkannya, ya, menghalangi. Kita lanjut ke pasal 3, saudara-saudara, yang berisi pernyataan bahwa yang pertama, Tuhan akan memurnikan dan membersihkan umat kudusnya seperti membersihkan atau memurnikan emas dan perak, sehingga mereka dapat memberikan persembahan yang benar atau yang sempurna kepada Elohim atau Tuhan yang menciptakan mereka. Berikutnya, di dalam pasal ini, Tuhan akan bertindak sebagai hakim di antara umat kudus miliknya. Berikutnya,
Tuhan akan menjadi saksi melawan tukang-tukang sihir, para pezina, orang-orang yang bersumpah palsu, orang-orang yang memakan upah para pekerjanya atau buruhnya atau pegawainya, orang-orang yang menindas para janda, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta yang tidak takut kepada Tuhan, Yahweh Sebaot, yang berkuasa atas alam semesta ini. Selanjutnya, Elohim Yahweh Sebaot menegur umat kudusnya ini bahwa mereka selama ini mengalami banyak masalah dalam hidupnya, kekalahan dalam perang, menikmati hasil panen atau hasil usahanya sangat sedikit, padahal menaburnya atau usahanya sangat keras, hasilnya sedikit. Karena apa? Banyak hama-hama tanaman yang memakan habis tanaman itu. Sebelum berbuah sudah mati. Bahkan buah-buah yang berhasil ada banyak yang kena hama, sehingga tidak seluruhnya bisa dinikmati. Sehingga mereka itu dikatakan selalu bermasalah dan memperoleh hasil yang sangat kurang. Dalam hal ini, Tuhan menegur umat kudusnya, karena kamu merampok milikku, berdosa terhadap aku. Umat kudusnya ini protes, saudara. Kami merampok milikmu itu dalam hal apa? Selama ini kami tidak merasa merampok atau mencuri milikmu. Kemudian Tuhan menegur mereka, karena kamu melupakan atau tidak lagi memberikan persepuluhan atau 10% dari setiap penghasilanmu, ya, ke rumah Tuhan. Ini yang ditegur, saudara-saudara. Jadi di sini Bani Israel merasa benar, tapi Bapa yang di surga menganggap dosa. Karena apa? Kelalaian mereka atau kesengajaan mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan, ya, yang kalau orang milik Tuhan yang sudah dikuduskan ini kalau tidak memberikan persepuluhan atau 1/10 dari setiap penghasilannya, itu Tuhan menganggap mereka itu merampok milik Tuhan. Karena persepuluhan, 1/10 dari setiap penghasilan umat kudusnya itu miliknya Tuhan. Makanya ditegur. Selanjutnya, Tuhan menyuruh mereka bertobat dengan memulai lagi seperti leluhurnya yang taat untuk setia pada persepuluhannya. Jika mereka taat dengan memberikan 10% dari setiap penghasilannya, maka Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan mengusir semua hewan pengganggu, hewan pelahap, dan yang merusakkan tanaman dan hasil-hasilnya, yang menghilangkan pengganggu pengacau dalam usaha dan pekerjaannya, bahkan menjadikan mereka sebagai negeri kesukaan, dan segala bangsa menyebut mereka berbahagia. Selanjutnya di dalam pasal 3 ini juga, saudara, ada teguran dari Tuhan terhadap umatnya yang berkata demikian ini. Kamu berkata-kata kurang ajar melawan Tuhan. Tapi mereka mengatakan, kata-kata apa yang melawan Tuhan? Jadi mereka merasa benar gitu ya akan perkataannya. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudara. Apa yang dikatakan mereka yang disebut Tuhan kurang ajar itu? Begini, saudara. Adalah sia-sia melayani Tuhan atau melayani Elohim. Dan apakah untungnya bila kita memelihara ketetapan-ketetapannya dan berjalan seperti orang-orang yang berkabung di hadapan Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Dan sekarang kita menyebut mereka yang angkuh itu berbahagia. Bukan saja mereka yang berbuat kejahatan itu bermegah, tetapi mereka juga mencobai Elohim atau Tuhan dan luput.
Kemudian dalam pasal ini juga, pasal 3 ini, dinyatakan bahwa Elohim atau Tuhan mencatat dalam sebuah kitab, namanya kitab pengingat, bagi mereka yang takut akan Yahweh dan yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi miliknya yang berharga. Dia akan berbelas kasihan kepada mereka seperti berbelas kasihan kepada anak-anaknya yang melayaninya. Sehingga terlihat perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Sekarang kita melihat saudara di dalam pasal 4. Nah, pasal 4 ini berbicara tentang akhir zaman, yakni hari penghukuman. Dinyatakan bahwa hari itu akan seperti tungku perapian. Orang-orang yang angkuh dan yang jahat akan terbakar seperti sekam. Sedangkan orang-orang yang takut akan nama Tuhan, yakni Yahweh Sebaot, bagi mereka akan terbit surya kebenaran dan beroleh kesembuhan. Mereka akan selamat dari api penghukuman. Dan sebelum datangnya hari Yahweh atau hari Tuhan itu, Dia akan mengutus Nabi Elia, yakni Sang Mesias, juru selamat dunia, yang akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapaknya.